saya Widya Putri Jalianti dengan NIM 2201423014. Saya dari Prodi Akuntansi Pagi semester 2. Di sini saya akan mereview mengenai materi mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan yang menjelaskan konsep umum perpajakan Indonesia seperti yang dijelaskan dari video sebelumnya oleh Bapak Fauzan MS MAKT sekaligus sebagai dosen pengampu. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu definisi pajak. Seperti yang Bapak jelaskan di video tentang definisi pajak, bahwa definisi pajak yaitu pungutan atau iuran rakyat kepada kas negara yang sifatnya memaksa, karena berdasarkan undang-undang dan tidak menunjukkan kontraprestasi atau timbal balik. Tanggapan saya mengenai definisi yang Bapak jelaskan, saya setuju dan tidak setuju. Mengapa? Karena pajak adalah topik yang kompleks dan bisa memiliki beragam sudut pandang. Setuju atau tidaknya dengan pajak bisa tergantung pada nilai-nilai, pandangan politik, dan pengalaman pribadi seseorang. Beberapa alasan untuk setuju dengan pajak termasuk bahwa pajak mendukung layanan pembiayaan publik seperti pendidikan dan perawatan kesehatan. Sementara beberapa alasan untuk tidak setuju bisa mencangkup kekhawatiran tentang penggunaan yang tidak efisien dari dana pajak atau rasa ketidakpuasan dengan tingkat pajak yang tinggi. Mengapa kita harus mempunyai pilihan setuju dan tidak setuju tentang pajak? Memiliki kemampuan untuk memiliki pendapat yang berbeda tentang pajak memungkinkan terjadinya diskusi yang sehat dan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai perspektif. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses demokratis dalam menentukan kebijakan pajak yang paling sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai kolektif mereka. Selain itu, melalui diskusi dan perdebatan tentang pajak, mungkin juga terdapat peluang untuk meningkatkan sistem pajak dan memperbaiki kebijakan yang ada. Fungsi dari pajak yaitu pajak memiliki beberapa fungsi utama, termasuk pendanaan untuk penyediaan layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, pengaturan distribusi pendapatan dengan menarik dana dari individu dari perusahaan dengan kemampuan membayar serta pengendalian inflasi dengan mengurangi daya beli masyarakat. Tentu berikut beberapa contoh pajak yang umum: pajak penghasilan PPH, pajak yang dikenakan atas penghasilan individu atau perusahaan dari berbagai sumber seperti gaji, pendapatan usaha, dan investasi. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa di tingkat konsumen. Biasanya diterapkan dalam bentuk persentase tertentu dari harga jual. Yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak yang dikenakan atas kepemilikan properti baik itu tanah kosong maupun bangunan. Yang keempat ada pajak penjualan barang mewah, yaitu pajak tambahan yang dikenakan atas pembelian barang-barang mewah seperti mobil mewah, perhiasan, dan barang-barang mewah lainnya. Di sini ada beberapa contoh pajak yang dikenal, tetapi ada banyak jenis pajak lainnya yang dapat diberlakukan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan fiskal mereka. Contoh perhitungan perpajakan kendaraan itu seperti apa? Untuk memberikan contoh perhitungan perpajakan kendaraan bermotor, mari kita lihat contoh perhitungan sederhana perhitungan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Indonesia. Misalkan kita memiliki mobil pribadi dengan nilai jual sebesar 200 juta rupiah, pemerintah Indonesia menerapkan tarif PKB berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Tarif PKB, misalkan tarif PKB untuk mobil dengan kapasitas mesin antara 1000 Celcius hingga 1500 Celcius adalah 0,75% dari nilai jual kendaraan. Nilai PKB sama dengan nilai jual kendaraan dikali tarif PKB. PKB sama dengan 200 juta dikali 0,75% sama dengan 1.500.000. Jadi, dalam contoh ini, PKB yang harus dibayar untuk mobil tersebut adalah Rp1.500.000. Perhitungan kendaraan bermotor dapat berbeda-beda tergantung pada regulasi di negara masing-masing dan faktor-faktor lain seperti usia kendaraan, jenis bahan bakar, dan kebijakan pemerintah setempat. Mungkin cukup sekian tanggapan yang bisa saya sampaikan atau berikan tentang video pembelajaran yang Bapak
buat, dan terima kasih juga untuk materi yang Bapak jelaskan sangat jelas dan mudah dipahami. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kurang dimengerti karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.